Halo kawan petani semuanya, terima kasih masih tetap setia mampir di channel ini. Untuk pendatang baru, mohon dukungannya ya. Klik tombol subscribe dan loncengnya. Pada kesempatan ini, saya sedikit berbagi mengenai cara pemupukan yang efektif dalam menyuburkan tanaman padi. Pemupukan yang kita akan bahas ini adalah khusus untuk masa vegetatif. Tujuan pemupukan ini adalah mempersiapkan pokok tanaman kita semaksimal mungkin untuk siap berproduksi. Baik mempersiapkan akar yang sehat, batang yang kokoh, dan anakan produktif yang banyak. Karena dengan tanaman yang sehat, akan siap untuk menghasilkan malai dengan jumlah bulir yang maksimal. Adapun urutan pemupukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan jenis lahan kita merupakan tanah asam-asaman atau tidak. Ini biasanya ditandai dengan adanya karat atau air yang cenderung berkerak dan berwarna merah. Lahan seperti ini biasanya adalah lahan rawa-rawa yang dalam. Jika lahan kita masuk ke dalam kategori lahan masam, silahkan yang pertama lakukan pemupukan menggunakan kapur pertanian. Ini akan lebih baik dilakukan pada saat pembajakan sawah. Pemupukan ini bertujuan untuk menetralkan pH tanah agar lebih banyak mikroorganisme yang dapat hidup dan memaksimalkan penyerapan unsur hara. Semakin netral pH tanah, maka semakin banyak jenis mineral yang dapat diserap tanaman dengan mudah. Yang kedua, jika memungkinkan, bisa menambahkan kandungan unsur organik menggunakan pupuk kandang, baik pupuk sapi ataupun pupuk kambing. Ini berguna untuk menambah kandungan mikroorganisme di dalam tanah. Yang ketiga, segera lakukan pemupukan pertama pada umur 7-10 hari setelah tanam, atau setelah padi terlihat segar atau ngelilir. Pupuk yang digunakan adalah pupuk dengan kandungan fosfat dan nitrogen. Karena pupuk TSP atau SP36 sudah tidak beredar, kawan petani dapat menggunakan pupuk non-subsidi seperti Posgrow, Vertipos, KSP Tawon, Merauke TSP, SP26 Petro, Mahkota TSP, dan lain sebagainya. Fungsi dari pupuk fosfat ini adalah merangsang pertumbuhan awal tanaman, seperti pertumbuhan akar dan batang. Karena sifat pupuk fosfat itu slow release, maka harus diaplikasikan di awal musim. Kawan petani tidak perlu khawatir unsur ini akan hilang. Unsur ini akan tetap terserap sampai masa generatif, yaitu dalam pembentukan bunga dan pemasakan bulir. Untuk pupuk nitrogen, kawan petani bisa menggunakan pupuk urea, baik subsidi maupun non-subsidi. Untuk dosis pemupukan pupuk fosfat, bisa masukkan full di awal sebanyak 50-100 kg per hektar. Sedangkan untuk pupuk urea sebanyak 50 kg per hektar. Pupuk urea tidak perlu terlalu banyak karena nanti akan dipupuk lagi menggunakan pupuk urea pada saat pembentukan anakan, yaitu di umur 21-25 hari setelah tanam. Sampai di sini, jika semua langkah sudah dilakukan, pasti sudah akan menunjukkan perkembangan yang signifikan. Selanjutnya, langkah yang keempat yaitu lakukan pemupukan susulan kedua pada umur 21 hingga 25 hari setelah tanam, yaitu menggunakan pupuk urea sebanyak 100 kg dan NPK Ponska 100 kg.
per hektar. Pada masa ini, kita akan mengejar anakan aktif agar tumbuh maksimal menjadi anakan yang produktif, yang nantinya akan siap untuk bunting serempak sekitar 2 minggu kemudian. Perlu diperhatikan, penggunaan pupuk urea dapat dikurangi jika kita menggunakan benih padi hibrida, misalnya seperti hibrida mapan. Karena memang karakter padi ini sangat sedikit memerlukan nitrogen. Pada saat musim hujan, penggunaan pupuk nitrogen atau urea juga perlu dikurangi. Nah, jika kawan petani juga ingin menggunakan hormon pertumbuhan, dapat menyemprotkannya 2-3 hari setelah pemupukan tabur. Ini diharapkan agar hasil dari hormon pertumbuhan dapat maksimal karena ketersediaan unsur hara di dalam tanah sudah siap. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penaburan pupuk adalah ketinggian air. Usahakan ketinggian air saat melakukan pemupukan jangan terlalu tinggi, apalagi di saat musim hujan. Biarkan air terserap hingga habis, baru boleh memasukkan air kembali. Sampai di sini harusnya perkembangan padi kita sudah sangat maksimal. Tinggal kita mengawal perkembangan pada masa generatif. Pemupukan susulan ketiga pada masa generatif biasa saya aplikasikan pada umur 35 hingga 40 hari setelah tanam. Pupuk yang digunakan adalah 150 kg sampai 200 kg NPK Ponska. Jika memungkinkan, bisa menambahkan 50 kg unsur kalium, yaitu dari pupuk KCl. Nah, karena pupuk KCl saat ini harganya menggila karena Rusia dan Ukraina berperang, kita bisa mempertahankan jerami untuk sumber kaliumnya. Jadi, jangan melakukan pembakaran jerami. Cukup ditebar dan dibiarkan membusuk agar unsur kaliumnya tetap kita dapatkan. Perlu kawan petani ketahui, sumber unsur kalium terbesar pada sisa padi adalah ada pada jerami. Jadi, usahakan pembajakan dilakukan jauh hari sebelum penanaman, agar pembusukan jerami menjadi maksimal. Saya harap video ini bermanfaat untuk kita semua, terkhususnya untuk saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.